Nah, ada lagi yang apersepsi. Di pendahuluan apersepsinya nggak kelihatan apersepsinya. Itu apa lupa nulis, apa memang belum tahu. Saya juga nggak tahu itu ya. Apersepsi harus ada di pendahuluan apersepsi ada. Terus waktu diperincikan betul waktunya. Diperinci bagaimana ya Bu? Berapa kali? Berapa kali pertemuan gitu ya Bu Tuti ya. Misal 1 kali pertemuan 35 ya. Nah 35 ini untuk pendahuluannya berapa, intinya berapa, penutupnya berapa. Jadi harus sinkron. Halo. Nah, itu ya Bu ya. Jadi misalnya kalau 2 kali pertemuan berarti 70, kalau 35 1 kali pertemuannya ya. Kalau MTS 40 menit. 40 kali menit berarti 80. Nah, 80 kalau ini ya 80. Nah, itu harus sesuaikan pendahuluannya berapa menit, intinya berapa menit, dan penutupnya berapa menit. Nah, tadi banyak ada pas untuk ini, untuk yang pertama pas alokasi waktu itu pembagiannya kurang tepat. Jadi nanti kata orang kurang 5 menit lah atau kebanyakan lah, itu mungkin ada tadi. Nah, untuk pendahuluan juga persepsinya harus jelas ya, harus ada persepsinya. Nah, misalnya doa dulu, misalnya kan salam dulu gitu kan, menyapa atau mengkondisikan siswa, dan jangan lupa lagi persepsi gitu. Kalau absensi doa itu tadi sudah saya kasihkan, tapi kok masih ada koreksi apersepsi, itu maksudnya gimana ya Bu ya? Apersepsi untuk persiap ini Pak, apersepsi itu mengkaitkan pelajaran yang sudah dengan pembelajaran dengan kita yang akan belajar sekarang. Intinya kita memberi anak siap dulu menerima pelajaran yang kita berikan. Menyiapkan anak, mengulas kembali gitu. Itu apersepsinya. Nah, kalau yang intinya sudah mungkin sudah bagus semua lah, sudah menguasai semua lah kalau intinya. Mungkin saya pun mungkin di bawah Bapak Ibu mungkin kalau intinya. Kami yang di bawahnya Bu. Untuk penutup, kalau penutup kebanyakan tugas gitu, PR. Nah, itu mungkin terlupakan. Kebanyakan sudah menyimpulkan materi, tanya jawab dengan anak-anak, langsung pimpin doa pulang gitu kan. Nah, itu misal kalau di sekolah saya itu kan di lingkungan pondok itu kan dari pihak yayasan nggak boleh memperkenalkan untuk ada PR gitu Bu. Terus gimana Bu? Nah, PR itu istilahnya itu kita kasih tugas anak. Tugas masalahnya gini, berkaitan dengan materi, misalnya anak-anak untuk menghafal surat apa gitu kan. Nah, tapi intinya di RPP harus ada memberi tugas atau PR pada di RPP harus ada dicantumkan. Walaupun aplikasinya di lapangan kita memberi bentuk PR itu penugasan kepada siswa berupa mungkin hafalan gitu kan. Berarti nggak harus tertulis apa gitu ya? Nggak harus tertulis, misalnya ucapan tugas ini enggak. Tetapi kata-kata yang di RPP harus ada. Ya. Itu nanti untuk di RPP 1 di PPL itu ketemunya. Oke. Siap. Bu Rini belum masuk ya? Belum bisa? Udah. Itu saya dari tadi. Udah. Dengerin Bu Iin. Iya. Oke, silakan. Mau Bu Rini. Baik. Udah Bu Iin ya? Iya, jelas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah mempertemukan kita kembali Bun, bunda, forum minum. bahasannya adalah new model peer teaching. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita sambungkan dan berkisahnya di kehidupan kita secara baik ya, dan di yang saya hormati pertama Ibu Indrianti selaku pamong pada guru pamong pada grup Al-Quran Hadis 2 di PPK 2. Yang saya hormati juga para Bapak Ibu guru dari berbagai daerah ini. Mungkin tidak tahu ini kebanyakan dari Jawa, Bu In. Iya, orang Jawa. Dari Jawa semua. Jawa semua. Itu juga Jawa-Jawa bajunya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita buka peer teaching kita di kelas yang pertama atau di sesi pertama ini dengan berikutnya mungkin kita apa ya, ini kan anggota ya di kelas yang pertama ini, di grup pertama ini. Nah nanti yang sudah dibagi di grup pertama ini masing-masing akan diberikan untuk mempresentasikan ya video pembelajaran yang sudah dibuat kemarin 10-15 menit ya waktunya, perangkat pembelajaran. Sebenarnya di tataran sendiri dan guru pamong itu masih ada dualisme ya, bahasanya masih dualisme tata cara apa namanya peer teaching untuk batch kedua ini. Ada yang berpendapat bahwa mengajar di hadapan kita, di hadapan teman-teman yang lainnya. Tetapi kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya bentuknya adalah presentasi. Nah, kita mungkin silakan mau disepakati dulu atau memang seperti yang sudah kemarin saya paparkan di ya. Artinya presentasi di sini nanti Bapak Ibu silakan men-share video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, video pengajar bukan video pembelajaran, maaf. Mengajar. Mengajar. Ya, karena kan tugas kemarin ada dua ya, ada tugas video pembelajaran, ada tugas mengajar. Nah, yang akan kita diskusikan itu adalah yang video mengajar. Nanti Bapak Ibu silakan di-share video mengajarnya, kita mengamati, kemudian nanti masing-masing dari kita memberikan masukan dan menilai gitu ya. Kayaknya kalau saya tidak tahu kalau di ada tidak penilainya, kalau di dosen sama guru pamong itu sudah ada penilaian ya. Nah, nanti kita akan itu, kemudian perangkat pembelajaran yang lainnya nanti itu silakan dipresentasikan begitu. Mungkin dari saya, Bu In ada yang mau disampaikan atau ada tambahan, Bu Indri, silakan. Enggak, udah sama Bu, gitu aja. Kita mempresentasikan cukup video pembelajarannya. Ya, berarti kita pakai yang tadi ya Bu ya. Ya. Oke. Video pembelajaran, video mengajar tadi ya. Iya, iya. Oke, siapa yang mau tampil duluan atau mau urusan absen? Ya. Oke, berurutan. Derek mawon, derek. Yang tadi pertama kali masuk siapa ya? Pak Miftahul kayaknya ya, pertama kali masuk. Pak Iya. Miftahul itu sudah Pak siap Miftahul sekali. dulu.
Gimana tadi? Ya Bu, Teriak ini. gimana Bu? Monggo Pak Zaini Rien Pak. Oh, saya dulu. Saya tadi ya nggak pakai headset. Pak Ya. Ketua monggo. Nunggu setelah selesai dari masjid. Nah, dari masjidnya setelah selesai nanti baru Bu Tuti kembali. Ya. Kalah suara Ibu Tuti. Suara Ibu Tutinya kalah dengan suara masjid soalnya. Ya. Ya, Pak Zaini dulu ya. Silakan Pak Zaini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share video dulu ya Bu ya. Silakan. Oke, silakan. Oke, sekedap share video dulu ya. Oke. Sudah tampil belum? Sudah Pak. Sampun. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan memimpin. Nggak ada videonya, nggak ada suaranya. Suaranya ada nggak? Kalau di saya nggak kedengeran. Nggak ada. Kedengaran. Ya, suaranya belum keluar. Oh, belum keluar. Oh, gimana? Belum. Oh, gitu, nggih. Terus gimana ini? Mood udah, remote control. Mood. Share sound. Coba. Sampun? Oke. Ada. Maaf, tadi perlu diulang mboten nggih? Perlu diulang. Oh, nggih. Pertama. Oh, nggih. Aku melu bani melu temenku terus lastri terus piwi ilmu genjer di mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan memimpin.
Najib, Cahyo. Selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini Bapak akan menerangkan materi Quran hadis ya di dalamnya akan menjelaskan tentang terjemahan surah Al-Alaq. Apakah sudah ada yang bisa mengenai atau hafalnya bisa menghafalkan surah Al-Alaq? Sebelum selanjutnya, mari kita ketahui tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari Quran hadis dengan tujuan yang pertama, siswa dapat membaca surah Al-Alaq. Siswa dapat menerjemahkan surah Al-Alaq. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kandungan daripada surah Al-Alaq. Pada lemes itu semangat gak? Semangat belajar. Semangat belajar. Itu dong, masa pagi-pagi udah lemes ya. Oke, silakan. Saya persingkat ya. Karena termasuk surat Sajdah ya. Jika kita mendengar ayat Sajdah, maka kita hendaknya mengucapkan tasbih. Selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian membaca surah Al-Alaq secara bersama-sama. Mari kita mulai sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beberapa mufradat bisa dilihat di dalam LKS. Semoga harapan Bapak, anak-anak di sini semuanya hafal surah Al-Alaq dan menghafalkannya di dalam ibadah bulan seperti siap? Siap? Selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa mufradat. Beberapa mufradat bisa dilihat di dalam LKS. Iqra artinya adalah baca. Akron yang dia mengajar. Saya percepat lagi. Bil kolam dengan yang maha pengasih. Bil kolam dengan pena. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita baca secara keseluruhan daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq secara keseluruhan tujuannya adalah mari kita baca sama-sama. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menyiksa. Di mana diturunkannya, terus diturunkannya, terus menyiksa. Sekali-kali tidak dalam surah Al-Alaq ada hal-hal yang banyak kita harus pelajari, kita harus kita dalami. Sekarang, apakah anak-anak sudah mengenal tentang surah Al-Alaq? Di mana diturunkannya? Terus arti daripada Al-Alaq itu apa? Diambil dari ayat yang berapa surah Al-Alaq itu dan sebagainya. Ada yang sudah paham? Sudah. Dari berapa ayat? 19 ayat. Selanjutnya, amal surah ini manusia diciptakan daripada simbol darah. Ini masuk ke penjelasan materi. Selanjutnya, isi pokok daripada surah Al-Alaq. Oh, silakan.
Ini masuk ke tanya jawab dalam kegiatan inti setelah penjelasan materi. Yang lainnya gimana? Tahu nggak? Bisa mendapatkan nggak? Maksudnya di sini adalah supaya kamu bagaimana dan kita di dunia. Alhamdulillah. Silakan dicocokkan apakah ada perbedaan daripada artian yang anak-anak tulis dengan artian yang ada. Ini masih tahap mengkomunikasikan demonstrasi networking. Di layar proyektor Bapak ambil dari sini dan dibacakan. Oke, ayatnya. Ini tahap memasangkan alat peraga yang saya siapkan, tapi dengan cara layar apa namanya, bukan seperti Pak Miftahul ya pakai kertas, tapi saya menggunakan proyektor seperti itu dan justru mempraktekkan bacaannya. Itu ayatnya saya bagikan secara acak, jadi anak-anak maju langsung bisa secara otomatis menuntut untuk hafal. Yang di papan proyek itu terjemahannya, yang dipegang kertasnya itu adalah ayatnya. Ini tahap penilaian, daripada materi. Nanti Bapak akan tanyakan. Waktu mengerjakan soal tinggal 5 menit lagi. Silakan. Pekerjaan masing-masing ditukar ke depan belakangnya. Kalau yang Ini tahap pengoreksian secara langsung di dalam kelas dengan membudayakan para siswa seperti itu, kerjasama lah. Kita akan koreksi bersama. Pertanyaannya ada 10 macam. Yang pertanyaan Bahiro terletak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengenai bacaan. Ini sudah masuk ke tahap penutup. Tadi penilaian, terus menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Kesimpulannya, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita melalaikan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia ataupun dari tidaknya kita selalu menjaga kerendahan hati kita. Jangan yang manut, sholat adalah yang. Jadi kiranya Penguatan aja. beberapa hal, walaupun masih banyak lainnya, tapi Bapak sampaikan beberapa hal tadi. Kesimpulannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa menjadikan diri kita lebih baik. Semoga menjadikan diri kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan dipimpin oleh ketua untuk membacakan doa penutup. Silakan. Bismillah.
majelis sesuai dengan di RPP. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kiranya cukup daripada tayangan video praktek pembelajaran yang saya lakukan, yaitu berkaitan dengan surah Al-Alaq yang di kelas 6 ya, di kelas 6 yang temanya, subtemanya adalah menerjemahkan daripada surah Al-Alaq. Untuk RPP-nya share mana ini? Sampun? Sampun nggih? Ya, nampak Pak. Lanjut. Oh nggih. Di sini saya akan menjelaskan perangkat RPP yang saya buat. Ya walaupun banyak sekali kekurangan mungkin ya, karena yang tadinya saya katakanlah saya nggak tahu apa-apa mungkin ya, atau hanya bisa-bisa gajal-gajalan tok. Sekarang harus sistematis sesuai prosedur yang ada. Yang pertama ini tentang memahami surah Al-Alaq. Saya mengambil subtema menerjemahkan surah Al-Alaq. Agar lebih spesifik, saya cantumkan subtema seperti itu. Di sini saya menggunakan alokasi waktu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Kompetisi inti mungkin Bapak Ibu saged mirsani ki nggih. Iki sudah paten nggih, sudah paten kompetisi intinya. Lalu untuk kompetisi dasar, saya mengambil kompetisi dasar 3.2 menganalisis arti dari dan isi kandungan surah Al-Alaq, dan untuk keterampilannya saya ambil KD yang mendemonstrasikan hafalan seperti itu. Indikator pencapaian kompetensi yang saya inginkan itu sesuai dengan subtema ya. Itu adalah siswa dapat membaca. Maaf ini mungkin nanti akan menjadi suatu hal PR buat saya, karena seperti Pak Miftahul ya tadi ya, membaca itu merupakan sesuatu yang kurang pas mungkin ya. Bagaimana tadi membaca dan menerjemahkan. Yang selanjutnya siswa dapat memahami arti dan isi kandungan. Ini sebagai tambahan dalam pembelajaran materinya. Lalu siswa dapat menganalisis. Ini termasuk C3 insya Allah kalau nggak salah. C4 maaf. Untuk mendemonstrasikan hafalan dan selanjutnya menulis terjemahan. Atas kemarin dari masukan Bu dosen agar supaya cenderung ke host seperti itu ya, pembelajaran host seperti itu ya, mungkin kiranya dengan analisis atau mendemonstrasikan dan menulis saja yang bisa saya buat seperti itu. Untuk tujuannya membaca juga ini menjadi PR mungkin ya. Selanjutnya menerjemahkan surah Al-Alaq, lalu menjelaskan kandungan, mendemonstrasikan arti, dan menulis terjemah. Tadi menulis terjemah saya gunakan lembaran yang sudah ada ayatnya, lalu di bawahnya ada space kosong untuk menuliskan terjemahan yang ada pada surah Al-Alaq seperti itu, dengan sumber LKS ataupun Al-Quran sesuai dengan media pembelajaran yang saya cantumkan di RPP ini. Lalu untuk mendemonstrasikannya saya tadi menggunakan alat peraga ke depan, yaitu dengan cara PowerPoint tadi. Artinya saya tulis melalui PowerPoint, lalu nanti anak maju dengan membawa potongan-potongan ayat yang sudah saya bagikan secara acak, lalu anak maju lalu menunjuk dengan sesuai ayat yang dia dapat seperti itu, dengan arti yang ada di papan PowerPoint seperti layar PowerPoint. Selanjutnya materi pokoknya adalah ini Al-Quran surah Al-Alaq dan artinya.
Lalu metode pembelajaran pakai scientific, model discovery learning, karena saya tidak membuat seperti kelompok seperti itu. Lalu tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah, diskusi, penugasan, dan penugasannya ini juga menjadi PR. Di sini ada tulisannya tapi ternyata penugasannya. Selanjutnya media pembelajaran Al-Quran dan terjemah, layar proyektor sudah. LKPD nanti bisa dilihat di di kolom yang itu di LMS seperti itu, monggo bagi Bapak Ibu jika kerso. Alat peraga juga ada di LMS, sudah saya cantumkan. Untuk sumber belajar menggunakan alat Al-Quran dan terjemah atau lembaran ayat seperti yang saya tadi pakai HVS seperti itu yang sudah ada ayat surah Al-Alaqnya. Lalu LKS Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah pada tahun ini. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Untuk pendahuluannya pertama membaca basmalah, lalu dilanjutkan doa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta posisi tempat duduk. Guru menyapa peserta didik, insya Allah tadi sudah, mungkin kalau nggak tercantum di video kayaknya ada insya Allah. Guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tadi juga saya sudah menyampaikan untuk tujuan yang akan kita capai di dalam materi ini untuk dalam pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk melakukan pretest tentang surah Al-Alaq, pengetahuan untuk mengukur pengetahuan anak tentang surah Al-Alaq. Maaf ini belum ku edit ini. Harusnya Al-Alaq malah Al-Qadr nih. Ngapunten. Selanjutnya saya memberikan apresiasi terhadap peserta didik, di mana peserta didik itu setelah memberikan pengetahuan tentang surah Al-Alaq, lalu saya kasih apresiasi seperti itu sebagai penyemangat awal pembelajaran seperti itu. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan surah Al-Alaq. Kalau di atas ini sebelumnya kan saya menyampaikan tujuan pembelajaran itu secara umum. Kalau yang poin ke-7 ini adalah secara spesifik tentang materi yang saya ajarkan pada waktu pembelajaran tersebut. Lalu memberi motivasi agar peserta didik semangat, insya Allah tadi sudah. Kegiatan intinya guru mengajak peserta didik mengamati bacaan, sudah tadi. Mengajak peserta didik membaca bersama, menyuruh peserta didik mencermati dan menghafal arti mufradat, sudah. Peserta didik mencermati dengan cara membandingkan antara arti surah Al-Alaq dari hasil susunan sendiri dengan terjemah yang ada di buku. Artinya kadang kan ada perbedaan ya, perbedaan penulisan saja. Kalau maksudnya pasti sama di antara penulisan terjemah di Al-Quran sama di LKS seperti itu. Jadi saya harap tidak ada miskomunikasi antara siswa, kok ini tulisannya kayak gini, ini di sini kok kayak gini. Jadi saya menghindari seperti itu. Lalu guru memberikan penjelasan terkait materi, artinya penjelasan tambahan yang berkaitan dengan surah Al-Alaq, di mana diturunkannya, termasuk surah apa dan artinya apa dan sebagainya, dan atau ide-ide pokok atau pokok-pokok yang ada di dalam surah Al-Alaq tersebut. Setelah itu, setelah guru menjelaskan materi tambahan, saya menanyakan beberapa memberi waktu bertanya kepada siswa tentang surah Al-Alaq, dan jika tidak ada gantian saya menanya seperti itu. Kalau nggak tanya ditanya berarti ya gitu. Setelah itu menanyakan arti surah Al-Alaq dengan secara acak dan tidak semuanya, mengenai beberapa mufradat saja. Lalu peserta didik menjawab pertanyaan mengapa kita perlu mengartikan surah Al-Alaq. Nah, ini pentingnya kenapa sih kita harus mengartikan Al-Alaq seperti itu. Setelah itu menalar bagaimana cara mengartikan surah Al-Alaq jika ada. Nah, ini pertanyaan sepele tapi kadang yang namanya anak MI mungkin ya bukan, kadang ada yang mandiri, ada yang kurang mandiri seperti itu. Jadi saya membuat poin ini
agar supaya tahu bagaimana sih caranya mengartikan, seperti itu aja. Jawabannya sepele. Dengan cara melihat Al-Quran terjemah seperti itu, atau LKS PAI seperti itu kan. Untuk tambahan aja itu sebenarnya. Lalu peserta didik diminta untuk membaca terjemah per ayat. Ini tadi sudah saya lakukan di depan kelas ya. Tadi anak tak suruh maju ke depan kelas, lalu mencoba peserta didik mengecek kemampuan diri dalam menghafal arti mufradat. Nah, ini juga saya acak lagi, saya ulangi lagi, lalu tak suruh menghafalkan terjemah dengan cara menulis, memperhatikan yang ditulis anak didik tadi itu. Lalu ini juga menyusun arti terjemah pada lembaran yang di bagian guru, ini termasuk di dalam kertas yang saya bagikan. Lalu terakhir adalah memperagakan daripada tujuan pembelajaran saya pada waktu itu, yaitu memfokuskan ke pencermatan terjemah, artinya menguasai tentang terjemah surah Al-Alaq pada setiap individu anak dengan menggunakan alat peraga berisi potongan ayat-ayat surah Al-Alaq yang dibagikan secara acak, yang dipasangkan di papan yang disediakan guru, yaitu melalui layar proyektor. Lalu yang terakhir adalah penutup. Guru melaksanakan penilaian secara tertulis dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk berbagai langkah selanjutnya. Ini tadi saya menggunakan lembaran untuk membagikan soal-soal untuk mengetahui penguasaan materi yang sudah dilakukan di awal tadi. Nah, yang berjumlah berapa ya? 10 soal. Lalu Oke, Pak. nggih, Cut, dan Pak. sebagainya. Nggih. Udah. Oh nggih. Tak stop nggih. Oke. Nggih. Mungkin ngoten mawon, monggo Pak dosen dan Bu Pamong, Bu Indri, Bu Ririn ya. Nggih, Bu Ririn. Sekian dari saya. Apabila ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Doni sudah mempresentasikan video dan juga perangkat pembelajarannya. Maaf saya potong karena Nggih. kayaknya udah 30 menit ya. Nggih. Ya, yang memang asyik kalau bicara itu ya Pak. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Ya, kalau dari ya, sorot RPP-nya ya, dari RPP-nya. Boros. Nih, Pak Zani. Cucu es terus. Pon.
sih. Nah, komplit kabeh. Untuk sapa? Move UM UM sapa jenenge? Sing M sapa jenenge? Bu sapa M? Mufita sapa? Mufita terus niku lah nilainya 95 ampun karena ora ana tugas ora tugas makanya pembagian waktu persepsi alokasi waktu ditulis kudune terus tugas ketika PR ketika akhir penutupan itu niku ta sih poinnya niku tak sing menjadi inti sing disorot Pas penugasan lali rak tak kekno. Aku padahal segi soal gitu. Bu koyo kurang prepare ngono lho Pak, urung sik pakai paham. Nggih, sing teng RPP ne maksudnya. Sing teng RPP ne kan nonton. Nggih. Nonton. Kancaku ini soal penugasan terus diskusi kok ana penugasan barang batin ketakon gitu lho. Piye ya, kula tuh memang cek bingung, semoga income bisa diperbaiki di PPR ya Pak ya. Sembuh lah. Ya niku sih kadang kakek ngrungokke wong niku dadine ngoten. Ngrungokke apa yang kita yakini sempurna lebih kompleks berarti ikuti ngoten mawon Bu. Kula kadang maca ning grup iku kadang kan aku persepsi sih Bu. Ora tak waca kula. Mumet malah macam-macam apa yang saya bisa lakoni. Niki ditampilkan dipilih ter. Nggih. Singkat-singkat nenek nonton kabeh kan waktune. Mboten cukup. Kula mohon over wae. Misalkan pas ketika video ini, nah ini bagian ini biar iso Pak. Saged. Niki kan kebetulan nonton tulisannya Pak ya. Nah sing jenengan mboten nonton jenengan ya manual. Niki boten nonton. Berarti jenengan harus paham alur video niku. Aku ono tapi nggak semua ya Pak. Malah ono sing cek absensi, malah cek observasi ya sing edit. Wis kabeh tak upload. Aku mau Maaf penulisan salah. nggih. Kayak jenengan baru. Aduh. Mau RPP ala kayak metu alkot. Aduh. Yang kalau barangnya apa Pak? Iku kok dalu. Kita gentel kurang papat berarti 40 menit kan semester 10 dan minimal jam nih berarti jam 5 maghrib Pak. Lucu nih. Aku katanya nyuwun wara carane iki lho kok masuk ke video iki berarti kok videone kok didamel Masukin ning Zoom gitu loh. Itu cukup iki. Klik. Ini kan tas nonton sharing. Nah, langsung sharing itu berarti nggak bisa. Pas di kosong, klik muncul, tapi sebelum main dulu kudu buka kalian. Filenya dibuka dulu sendiri. Setelah itu mungkin muncul file-file sing jenengan pun buka akan iki baru jenengan masukkan. Klik file ini mungkin muncul nih. Pak Jajan tenang kok ngene ya. Kudu menguasai materi. Lah kowe biasanya mulang bahasa Inggris MTK lah dia mulang aku kurang hadis deh Pak. Aku buku-bukune ra ono. Halo. Aku sok ngene WA. Aku kuwi sok wedi ra iso.
Masa libur sekolah sih Pak? Lagi ini luas. Monggo. Gimana? Gak ono sing marahi Pak, wis gaptek mulai dari awal apa nak dhewe wis jadi itu Pak, semua file ditaruh di kelompok kita di siji, video, RPP sama LKPD. Tapi sih disorot mungkin video Sama praktek sama RPP Pak. Video praktek sama RPP nya. Ceker Mbak Saida. Tambah lagi sama Pak. Ceker merjan iki lho. Iki lho guru-guru kono torno. Masakanku. Mantap. Rai sama masak padahal Ya, ya. aku kangen masakan ibu nih. Ceker itu orang di sekolah itu. Biasa itu tak sempat sama. Santai wae, tak ngombe dhewe. Sudah kan lo bak curah apa teman. Terus tak tinggal. Adalah sudah deh, Mbak. Iku seneng tak sampai apa ibumu? Kagak percaya. Ya Ibu. Tadi sing jenenge diberi sih Pak. Tujuan pembelajaran harus sesuai ABCD. Enggak. Diperjuta lagi. Membaca sungguh piye. Membaca dengan benar. Persepsi dan pembahasan mudah nanti sing Allah dan RPP perlu penguasaan materi ketika mengajar. Jadi kalau nonton ini juga Pak Zani kan terlalu banyak Melihat waduh aku malah ya itu juga catatan terus sudut pandang video ada 4 semua kalau bisa pakai kameramen mana sendro langsung nyoteng ya Pak ya. menganalisis dari ayat-ayat yang ada itu mana yang termasuk idham safawi, idham safawi atau ikhwan safawi. Itu masih jauh dari kesempurnaan Pak. Bangunan gitu lagi mingguan
bantuan. Ono tulisan tapi ku mbek sithik. Sesuai RPP mbok ora. Pasang rumbu. RPP mau di bos kalian apa enggak? Kayaknya nggak usah dulu, nggak usah. Nggak usah. Waktu dari Pamong aja yang sudah melihat RPP-nya jenengan. Baik, terima kasih Pak Zaini yang sudah mempresentasikan video pembelajarannya. Saya mulai dari Bapak Ibu dulu deh yang mau memberi masukan terhadap video pembelajaran dari Pak Zaid, silakan. Ya mungkin saya Bu nggih masih mungkin nggih sama-sama belajar nggih, sama-sama masih punya kekurangan. Mungkin ini dari segi sudut pandang Pak tadi
niku juga monoton, terlalu monoton jenengan niku terus nggih niku. Nggih. Oh, masih ada kekurangan tapi Pak. Nggih. Niku sama keterangan perbagiannya mungkin nggih. Soalnya mboten jelas tadi iki. Wah, aku tak nggak bawa itu ya. Aku kan punya gadget bluetooth kok nggak tak bawa malahan. Saya tak bluetooth mau kesini malah gampang. Ya, begitu. Bu Pita dulu atau saya? Bu Pita. Oke, Bu Pita, Ya. Pak Doni atau Pak Zaini dijawab atau tadinya di telepon diajarkan cara mengeluarkan suara. Oke, siap Bu. Siap ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda Rini dan Ibu Indrianti yang kami hormati, dan teman-teman semuanya yang ada di rumah masing-masing. Mohon izin dan perkenankan kami untuk memaparkan video praktek pembelajaran yang telah kami buat kemarin. Dan untuk video praktek pembelajaran kami ini beda dengan teman-teman yang lain karena di sini masih 100% daring Bu, niku belum teng bisa view bertatap option muka. Pak, view option di Kami atas. Di atas membuat sendiri ada video praktek pembelajaran option memakai Zoom di meeting. atas. Pun pirsa Pak. Nggih, niku kan biasanya nonton view option teng atas niko. Lah mungkin jenengan diklik terus cari kata-kata share audio. Ngoten niku. Share audio. Nggih. Pun nonton? Nggih, ya. Yang teng atas bagian atas. Ya setelah jenengan ngeklik nomor jenengan ngeklik video sing di share kan otomatis muncul teng semua layar ya. Dengan teman-teman muncul Sudah terus bisa, mungkin jenengan atas sendiri Ada Bu, dikasih diklik view option, diklik terus mungkin Belum bisa Bu. Oh, belum juga. kanan sendiri ada share audio. Nonton itu. Coba.
Nggih. Udah bisa, Bu? Oke ya. Oh. Udah. Nek jenengan Atur dereng muncul suaranya video, ya. dereng saged Di muncul niku. detik Nek jenengan pun muncul videonya teng layar ngeten. sudah bisa terdengar suaranya, Ibu? Niki wong soalnya keburu Suaranya belum ada. nampil ngeten niku. Datose mengki bakda Bu Vita ngeten niku. Mungkin tak calling malah di video call mawon mungkin. Nek pas jenengan catain jenengan mungkin video call mawon. Nggih. Nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih. Maaf, karena terkendala sinyal di sini lagi petir. Sakit. Ini suaranya sudah terdengar, Ibu? Segini kok gaptekku piye sih, Pak? Ayo angel. Oke. Untuk detik pertama sampai ke menit 2.23 ini ada pendahuluan, yaitu orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Bu apa iku malah? Iku kok aneh, Pak? Ya, Mbak, malah nak kira. Ayo. Iki malah ning HP, Dek. HP ini dek nenek malah ditokke ning kene. Pas saya buka bisa, tapi pas presentasi nggak bisa ya, Bu. Dan yang kurang deket. Waktu sama Bu Rini kali ya. Oh, atau apa gitu kan. Kenapa? Iya. Ya Bu Rini, Bisa nyandar. hilang suaranya. Ini apa ya? Sangar. Bentar. Nah, udah siap? Saya coba Bu, saya sudah manggil teman coba. Coba, monggo. Yuk. Enggak Bu Tuti. Ya dari tadi. Ini ya. Berarti terlihat Bu? Belum. Bisa terlihat belum? Belum. Oh iya. Ada. Ya, lanjut. Ya. Ini lokasi MTS saya. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini semuanya sehat ya? Semuanya sehat, alhamdulillah. Ngantuk semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu. Angelina, Dina Suci, Fatimah Zahra, Ida Fitriana, Ida Nihayatul, tadi pendahuluan mengabsen siswa dan sekarang masuk ke intinya, kegiatan inti. Kuatkan iman dengan berinfak. Semuanya dibuka LKS-nya. Dibuka Kami LKS-nya. memakai LKS yang dari MGMP Kabupaten saya. 44. Halaman 44 ya. Sambil diperhatikan layar yang ada. Masuk pada mengamati. Peserta didik mengamati gambar yang saya lihat. Kita akan belajar tentang berinfak. Tujuannya apa? Kita diberi pelajaran
untuk berinfak. Nanti pada hadis-hadis yang akan disampaikan di bab 3 ini, kamu akan mengerti dan akan bisa menjelaskan keutamaan berinfak. Itu tujuannya ya. Kemudian yang kedua, persepsi kalian semua bisa menunjukkan hadis mengenai keutamaan berinfak. Ketika ada orang bertanya kenapa kita harus berinfak, tunjukkan saja hadisnya seperti itu. Nah, itu selanjutnya. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku gemar berinfak. Kalau di sekolah kita biasanya setiap Jumat ada pusat infak yang masuk ke kelas-kelas itu salah satu perilaku gemar berinfak. menunjukkan tujuan pembelajaran. Ya, dari beberapa tujuan pembelajaran unsur keterkaitan dengan bab kita. Silakan nanti kamu semua bisa menjelaskan gambar apa ini, semuanya bisa menulis di kertas tersebut. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di akhir pertemuan, ya. Mengamati gambar yang saya sediakan. Nah, sudah saya tampilkan. Silakan diamati gambar itu. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa kita di bab 2 kemarin sudah belajar berinfak. Belajar tentang infak. Masih ingat kan? Ya, kalau di bab 2 kita berinfak dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Coba dalil Al-Quran di bab 2 yang menerangkan tentang berinfak itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Ya. Ya, coba. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 15 bab 2 Yang bisa menjawab tentang infak dalam Al-Qur'an. Ayat berapa? 264 ya. Ya, kalau di bab 2 kita belajar berinfak dengan dalil dari Al-Quran. Sekarang di bab 3 kita belajar gemar berinfak dengan dalil-dalil dengan menggunakan hadis. Nanti akan ada 2 hadis Nabi. Hari ini pertemuan kita fokuskan pada hadis yang pertama. Sudah? Gambar yang kedua. Iya. Yang Ya, dalam persepsi itu dengan dia menceritakan apa ya, ya, Bu. ya bercerita yang nanti dengan materi gitu, sehingga siswa itu kemudian tertarik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, ya. Tuh, kemudian yang kedua ketika melakukan di penutup, Bu, menarik kesimpulan itu ada baiknya ketika kita ingin menarik sebuah kesimpulan dari hasil pembelajaran itu disimpulkan bersama peserta didik. Jadi tidak hanya ibu gurunya saja yang menyimpulkan atau peserta didiknya membaca apa yang ada di LKS ya, tetapi disimpulkan berbareng gitu ya, bareng-barengan. Jadi kalau mau lebih bagus lagi adalah peserta didik bisa menyimpulkan sendiri, tetapi kalau memang tidak bisa maka bisa dibantu, tetapi tadi bersama-sama dengan ibu gurunya gitu ya. Dan yang terakhir di RPP ini melihat tujuan pembelajaran aja nanti diperbaiki, Bu, di green-nya belum terlihat di tujuan pembelajaran, sama seperti Doni dan Pak itu tadi ya, Pak ya, di sini kan tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi dan menggali informasi setelah dapat menjelaskan pengertian infak secara tepat dan benar, misalnya begitu. Nah, kemudian kita melihat di IPK ini, di indikator pencapaian kompetensi ini banyak sekali ya yang diharapkan gitu.
Tetapi kok tadi dalam pelaksanaannya saya tidak melihat ada upaya untuk itu. Kayak di sini kan seperti ada membuat teks pidato, mempresentasikan teks pidato gitu. Tapi kan tidak ada Iya, kesimpulan saja. ya kalau tidak ada tidak usah dibuatkan di IPK gitu. Ya, Oh gitu. seperti itu, Bu. Ya, terima Memang sudah kasih. Baik, silakan dilanjut Ibu Indri. Oke, terima kasih untuk Bu Tuti ya. Ya, Bu. Udah bagus Bu Tuti. Saran aja Bu Tuti biar kedepannya lebih bagus. Dari materi berinfak ya. Iya. Nah, itu bisa kita buat skenario pembelajaran yang dramatis itu, drama gitu. Bila perlu kita ajak anak berinfak. Kita ajak anak berinfak, kita buat kotak infak ya, kita praktekkan. Nah, setelah anak-anak melaksanakan praktek itu baru kita jelaskan materi. Ini Nalona yang namanya infak itu seperti ini. Jadi dia merasa, setiap anak itu merasa, oh berarti infak seperti ini ya, kita memberi ya. Gitu. Jadi bila perlu dengan materi seperti ini kita dituntut membuat skenario pembelajaran yang bagus. Ya. Itu bisa bisa diciptakan dengan materi itu bisa diciptakan skenario pembelajaran yang buat demonstrasi atau ya praktek, anak mempraktekkan infak seperti ini. Kita buat kotak infak walaupun bohong-bohongan misalkan kan, yang penting menarik dulu kan, pembelajaran kita menarik ya kan. Coba itu. Lanjut, usahakan kita menguasai materi. Itu. Materi infak sendiri itu kita kuasai. Jadi kita menjelaskan itu nggak harus kita lihat laptop, nggak harus kita lihat buku. Minimal infak itu seperti ini, nah, gitu. Jadi sebelumnya kita belajar dulu. Kan namanya guru itu kan selangkah lebih maju dari siswa gitu kan, membacanya lebih itu. Lanjut lagi apa ya? Itu aja. Kalau materinya lebih urutan KBM-nya lebih jelas. Kalau kita kuasai materinya dan urutan nanti kita ngapain lagi itu kita sudah paham. Nanti pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu aja Bu Tuti, sukses. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya. Ada yang mau nambahin temannya? Oke Pak Mita, Pak Doni. Ya, sedikit saja Bu. Iya, untuk menambah. Untuk tadi kegiatan pendahuluan sama seperti Ibu ini mungkin persepsi perlu ditekankan. Untuk kegiatan inti, kegiatan diskusi itu perlu mungkin ya Bu lebih baik dan juga dalam proses belajar mungkin perlu diperjelas tugasnya siswa apa, terus pengaturan tempat duduk siswa Bu, tidak menghadap ke belakang itu mungkin lebih efektif dalam pembelajaran, atau bentuknya U atau bentuk O itu kan mungkin lebih ke intim siswa, mungkin hanya sebentar saja diperlihatkan terus nanti bisa kembali lagi seperti biasa. Mungkin itu saja Bu yang masukan sedikit. Ya, terima kasih Pak Mif. Saya sedikit boleh nambahin. Pak Doni ya. Untuk lain-lainnya sama, cuman yang belum disampaikan mungkin penyorotan kamera itu terlalu monoton ke jenengan penuh. Jadi untuk ke siswanya kurang gitu. Cenderung ke jenengan semuanya. Jadi kayak jenengan artis orang gitu. Ya itu aja. Iya, kebetulan. Kalau lainnya insya Allah ya sama kayak lainnya lah komentarnya. Amin. Iya. Iya, terima kasih. Oh iya, Bunda Indri. Iya. Untuk RPP saya itu 1 KD itu sesuai dengan prota itu 8 jam pertemuan. 8 jam pertemuan. Ya, RPP saya 1 KD saya buat 1 RPP. 3 kali pertemuan, 1 kali RPP ngoten Bu. Ya tapi terus alokasi waktunya harus dijelaskan.
Ya, alokasi waktunya yang pertama itu di atas ada 8 kali 40. 1 jamnya 40 menit, Bu. Iya. Jadi yang 40 dikali sekian ya. Setiap kali pertemuan berarti 2 kali 40. Insya Allah 80 menit. Gitu. Iya. Karena saya lihat di itu nggak cocok gitu. Misalnya pembukaannya berapa menit, intinya berapa menit dan penutupnya berapa menit dengan dialokasikan semua tadi, dikumulasikan semua tadi. Jadi agak diperincikan gitu. Jadi ini loh pembukaannya segini, intinya segini, penutupnya segini, gitu ya. Ya, makasih Bunda. Iya. Alokasi waktu ya, persepsi dengan penugasan. Oh iya. Oh, itu penugasan. Ya. Ya, Bunda. Nggak Bu Rini? Oh. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 5 ya. Jam 5 Masih ada berapa tadi? 3 ya? Ya, kalau 7 3. Pak Sukadi, Ibu Vita. Ya, Bu Vita. oh ya, Pak Sukadi, Bu Kita sama sama Bu siapa? Bu Lail. Lail ya, Ibu. Iya. Lail 3. Begini aja ya. Kayaknya kalau menggunakan video, dari tadi banyak kendala tuh. Jadi kita kasih kesempatan Ibu untuk mengajar, Bapak dan Ibu yang ada ini, mengajar 10 menit di hadapan kita. Bagaimana Bu In? Boleh juga, intinya ada pembukaan, inti dan penutup. Gitu aja ya Bu, 10 menit ya. Ya betul, karena kalau mau membuka video lagi nanti kayak tadi lagi lampunya. Ya benar. Oke. Sudah jadi Bunda. Sudah. Tadi ternyata ada yang belum ditentang. Oh gitu. Oke, gimana? Oke, enggak. Masih mau tetap video, tapi kalau video mohon di 10 menit ya, karena nanti kita nabrak maghrib lagi gitu. Oke. Usahakan 10 menit pembukaan, pembukaan, inti, penutup. Plak gitu. Iya. Ya. Bu Indri, saya bisa tolong Bu Indri, Bu In? Ya. Saya mau ke kampus, kebetulan saya ini kan tetanggaan sama kampus. Saya mau absen sebentar, saya titip sebentar ya. Monggo. Di open mic dulu. Karena kita menggunakan TIPEK, teknologi pengenalan kepada Ya, oke, anak. sip. Tidak berkata bohong atau berkata sebenarnya. Banyak Ada penyesuaian lagi yang mau terhadap menjawab anak-anak. apa itu jujur. Nah, sifat jujur ini sering kita dengar perkataannya ya. Merupakan sifat yang sangat penting karena sebagai pondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Ya, sifat jujur ini sudah sifat sidik. Sidik itu artinya jujur. Dan ini sudah tertanam pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan berupa kejujuran untuk diterapkan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak hanya sebagai percontohan saja, tapi juga diamalkan oleh kita sebagai sifat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang bisa mencontohkan sifat jujur seperti apa? Silahkan. Ayo, yang mau menjawab Ibu kasih nilai keaktifan. Tadi Mbak Lili, siap. Silahkan yang lain. Dan temannya dan siapa?
Oh, Zahwa ya. Mbak Siti Nurrohmah, Mbak Zahwa dan Di Mbak detik Siti Wulan. Ya, betul. 13.41, Ya. maaf, di menit Dan ada yang belum 13.41 dapat ini kelompok? sudah pembagian Siapa kelompok kelompoknya? Hamzah sudah dapat untuk kelompok? diskusi. Ya. Selanjutnya silahkan Setelah kelompok pembagian, 1, Mbak kami Lili dan berikan waktu teman-temannya 15 menit untuk untuk mempresentasikan diskusi hasil tentang diskusi. jujur dalam Ya, muamalah yang lain tadi tolong kasus dibisukan, Quran surat Al-Mutaffifin dengarkan ayat presentasi 1 dari sampai kelompok 1. 17. Dibuka videonya Mbak Lili. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di menit 15.14 sampai menit 22.54 ini presentasi 6 kelompok. Mandi sih. Selanjutnya di menit 24.50 sampai menit ke-33 atau ini interaksi pengumuman berupa politik. kesimpulan Politik berarti bersama. ada kepentingan dari kelompok satu kelompok lain ya. Contohnya misal orang yang membutuhkan bantuan atau partai satu dengan partai lain, pemerintah dengan rakyat dan lain sebagainya ya, itu namanya politik ya. Jujur dalam dalam bermuamalah ini sikap yang mencerminkan kepribadian seseorang muslim sejati, antara lain apa saja, yaitu tidak pernah menipu, memalsukan dan berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non muslim. Jadi kita jujur itu tidak hanya kepada orang muslim saja ya, kepada non muslim itu juga kita harus bersikap jujur karena sesama manusia. Jadi ada interaksi sosial. Terus dalam melakukan jual beli tidak melakukan kecurangan, walaupun sekarang itu jual belinya melalui online ya.
sekarang sudah jarang melalui toko, tapi melalui online. Jujur masalah ini kami harus tahu yang menjual dalam harus memberikan identifikasi produk yang jelas, produknya bagaimana, pembelajaran baik atau sekarang tidak, sudah melalui online, atau tidak, pengertian ada anak-anak. cacat atau tidak. Yang membeli harus tahu produknya, spesifikasinya seperti apa yang mau dibeli. Itu tidak boleh barang cacat kalian katakan ini barang bagus, ternyata ketika dibuka, ketika sudah sampai kepada pembeli, ternyata barangnya cacat, tidak sesuai dengan apa yang diberitahukan di deskripsi. Ya, tidak boleh. Itu salah satu kecurangan dalam jual beli. Jadi ketika kita jual beli online, harus deskripsinya harus sesuai dengan kenyataan. Misal mau menjual kerudung, di deskripsinya kerudung segi 4 dengan lebar 120, berwarna hijau atau berwarna coklat gitu ya, dengan bahan voal premium, harga 24.000, belum dengan ongkir, misal ongkir 10.000 atau 5.000 gitu. Ternyata disampaikan kepada pembeli sesuai, bahannya voal, lebarnya 120, warnanya hijau atau coklat, seperti itu ya. Jadi harus jelas deskripsinya. Ketika di menit ke 34 ini sudah tugas masuk selanjutnya, yaitu kalian pemberian membedakan tugas. antara pengertian takaran dan timbangan. Ya, perbedaan antara takaran dan timbangan. Perbedaan antara takaran dan timbangan. Yang kedua yaitu sifat apa yang bisa menghindari ketidakjujuran. Sifat apa pakai minyak putih saja ya yang bisa menghindari sikap tidak jujur yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Allahu Akbar sampai untuk lulan dunia. Caranya bagaimana? Diulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah habis satu piring, ada belumnya makan lagi. Caranya bagaimana? Apa boleh piring lagi? Hanya dibuka, bismillahnya di. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Nah, sebelum kita tutup, saya ulangi, besok ada PR. PR-nya 1, menghafal hadis tentang niat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah, seterusnya. Terus sampai apa? Artinya sampai mufradatnya, kosakatanya andai qala berkata innama sesungguhnya al-a'malu apa? Harus jawab. Nanti yang apa? Saya beri hadiah. Mau tahu hadiahnya? Mau. Nanti hadiahnya pokoknya sangat menarik. Gitu ya. Sekian, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
materi baru materinya sudah lewat dan ada tanya jawab sekaligus menambahkan materi yang saya sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang Suaranya Bapak agak menggema ya. Ini kita perlu ke apa? Oh gitu. yang lain. Nggak pakai headset ya. Iya ya, oke, enggak apa-apa. Tapi Pak Sukadi jelas ya suara kami ya. Baik. Silakan Ibu Indri. Karena feedback suaranya yang sudah bagus sih presentasinya Pak Soekardi ya. Menambahkan sedikit Pak untuk kedepannya. Itu tempat duduk anaknya seperti itu Pak ya? Sementara untuk proses karena sementara ini kan masih kemarin saat lantai masih terus meskipun sudah terbuka tapi jaga jarak dan sebagainya untuk memudahkan dari Bapak Kemenang ya itu. Enggak, kalau bisa nanti Pak tempat duduknya diatur lagi, maksudnya untuk kedepannya pas praktek pembelajaran mulai itu Pak. Iya. Tempat anak itu diperhatikan dengan tim penilai, ya. Duduk kiri, tengah, dan kanannya diperhatikan. Materi pembelajarannya mungkin itu tadi untuk lebih hidup lagi suasananya, diadakan jawab, diadakan ya seperti penugasan pada siswa sesuai dengan materinya. Siap. Aja, Ibu Rini. Bergema. Harus ketahuan dengan suara dan Oke, Ana, iya. Tadi ya Pak, saya di RPP saja, saya melihat di RPP kalau videonya. Jadi ya, karena agak nanti catatan akan ditulis oleh dosen dan guru, nanti bisa Bapak baca ulang. dan jelas suaranya. Ya. Terima kasih Pak Sukadi. Iya. Ya, kita lanjutkan satu lagi ya. Satu lagi. Ya, sebelum maghrib. Oke. Bu Lailatul, salah. Sudah maghrib di sini Bu. Udah maghrib. Sudah maghrib. Ini sudah maghrib. Oh, di Curup jam 6 di Curup. Ini setengah 6. Lailatul bagaimana Bu Lailatul?
Siap? Oke, silakan 10 menit ya, Bu. Intinya aja. Ya, ya. Sudah bisa mulai, Bu. Ya, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini dan juga lupa teman-teman semuanya dan kita berjuang PPG. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan video praktek pembelajaran untuk mata pelajaran Jam muncul belum ya, Bu ya? Sudah muncul. Suaranya belum ada. Tadi sudah saya mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Dan alhamdulillah tetap sehat ya. Alhamdulillah.